Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu diberi kesehatan selama pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 semester ganjil dengan bab sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar sistem persamaan linier 3 variabel. Berikut peta konsepnya. Jadi pertama di sini ada menyusun sistem persamaan linier 3 variabel, lalu menentukan himpunan penyelesaian, di mana himpunan penyelesaian bisa diselesaikan dengan 3 metode. Metode substitusi, metode eliminasi, dan metode eliminasi dan substitusi. Maka dari ketiga cara ini akan dihasilkan sebuah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk hari ini kita akan belajar tentang menyusun sistem persamaan linier 3 variabel. Menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dengan KD 3.3, yaitu menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Sistem persamaan linier 3 variabel didefinisikan suatu persamaan linier yang memiliki 3 variabel berderajat 1. 3 variabel di sini bisa X, bisa Y, dan Z atau huruf yang lain, dan berderajat 1, berarti derajat tertingginya yaitu 1. Sistem persamaan linier 3 variabel ini disebut juga dengan singkatan SPLTV. Bentuk umum AX1 X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Di sini harusnya D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, harusnya D3. Dengan keterangan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini disebut sebagai koefisien. Dan X, Y, Z di sini disebut sebagai variabel, dan D disebut sebagai konstanta. D1, D2, D3 itu konstanta. Untuk lebih memahami, kita langsung pada contoh soal. Perhatikan contoh berikut. Tommy mendapat tugas membuat prakarya, dan ia membutuhkan 10 buah spidol besar. Ia akan membeli spidol tersebut di toko ATK. Di waktu yang bersamaan, Novi, Dewi, dan Anita juga membeli spidol di toko yang sama. Novi membeli 2 spidol besar dan 1 spidol kecil. Dewi membeli 1 spidol besar, 1 spidol sedang, dan 3 spidol kecil. Sedangkan Anita membeli 3 spidol sedang dan 1 buah spidol kecil. Untuk barang yang dibelinya, Novi, Dewi, dan Anita harus membayar masing-masing 25.000, 33.000, dan 29.000. Menurut Anda, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Tommy untuk spidol yang ia beli? Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita buat permisalan. Karena di soal ini membicarakan tentang spidol besar, kecil, dan sedang, maka kita buat misal X sebagai spidol besar, Y sebagai spidol sedang,
dan Z sebagai spidol kecil. Dari kalimat ini kita bisa menarik sebuah hubungan. Perhatikan di kalimat yang ini. Novi membeli 2 spidol besar dan 1 spidol kecil. Spidol besar yaitu X, spidol kecil yaitu Z. Di kalimat yang terakhir, untuk barang yang dibelinya, Novi, Dewi, dan Anita harus membayar masing-masing ini 25.000, 33.000, dan 29.000. Artinya yang Novi dia menghabiskan 25.000. Berarti model matematikanya bisa kita tuliskan menjadi 2X ditambah Y sama dengan 25.000. Kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian kalimat Dewi membeli 1 spidol besar, 1 spidol sedang, dan 3 spidol kecil. Nah, spidol besar itu X, spidol sedang itu Y, dan spidol kecil Z. Dengan membayar 33.000. Berarti matematikanya bisa kita tuliskan menjadi X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 33.000 sebagai persamaan yang kedua. Nah, kalimat selanjutnya, sedangkan Anita membeli 3 spidol sedang dan 1 spidol kecil. Anita membayar 29.000. Berarti model matematikanya bisa kita tuliskan menjadi 3Y ya, karena di sini sedang, spidol sedang Y, 3Y ditambah Z spidol kecil sama dengan 29.000. Itu sebagai persamaan yang ketiga. Nah, sehingga diperolehlah sistem persamaan linearnya seperti ini. 2X plus Y sama dengan 25.000, X plus Y plus 3Z sama dengan 33.000, 3Y ditambah Z sama dengan 29.000. Mudah kan? Contoh selanjutnya, jika uang dana Anton dan Tono digabung maka hasilnya sama dengan 4.500.000. Bila uang Anton diambil 500.000 dan diberikan kepada Dana, maka uang Dana akan sama dengan uang Anton. Jika uang Tono ditambah 1.500.000, maka uang Tono akan sama dengan jumlah uang Dana dan Anton. Sistem persamaan linear berikut yang memenuhi pernyataan di atas adalah seperti biasa. Di sini ada Dana, Anton, dan Tono. Maka yang kita misalkan yaitu X-nya sebagai uang Dana, Y-nya sebagai uang Anton, dan Z sebagai uang Tono. Berdasarkan info pada kalimat di soal, di kalimat pertama, jika uang Dana, Anton, dan Tono digabung, maka hasilnya sama dengan 4.500.000. Artinya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4.500.000. Kita peroleh persamaan pertama. Kalimat selanjutnya, bila uang Anton diambil 500.000 dan diberikan kepada Dana, maka uang Dana akan sama dengan uang Anton. Uang Anton yaitu Y, berarti penulisannya diambil, berarti dikurangi. Y dikurangi 500.000. Nah, uang Dana sama dengan uang Anton, berarti ini akan sama dengan uang Dana. Uang Dana yaitu X. Nah, kita ubah menjadi Y dikurangi X. Di sini yang awalnya X di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi negatif X ya, sama dengan 500.000. Ini kita dapatkan persamaan yang kedua. Selanjutnya, jika uang Tono ditambah 1.500.000, maka uang Tono akan sama dengan jumlah uang Dana dan Anton. Nah, Tono adalah Z,
berarti matematikanya Z ditambah 1.500.000, maka uang Tono ini tadi sama dengan uang Dana ditambah Anton. Dana itu X ditambah Anton, yaitu Y. Maka bisa kita ubah menjadi 1.500.000 sama dengan X ditambah Y. Nah, ini Z-nya kita ubah. Z-nya awalnya di sini, kita pindah ke sini. Berarti menjadi negatif Z. Maka diperoleh persamaan yang ketiga. Sehingga diperolehlah sistem persamaan linearnya X plus Y plus Z sama dengan 4.500.000. Y min X sama dengan 500.000. Yang ketiga, X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 1.500.000. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.